Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumat wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini, mari setiap kita yang ada di sini meningkatkan takwa kita. Karena cuma kita dan Allah yang tahu apa yang kita lakukan sesungguhnya. Meningkat, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintahnya Allah, lalu sekuat tenaga siapapun kita meninggalkan apa saja yang Allah larang. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih kasih kita nikmat. Allah tidak jadikan di tempat kita ini ada longsor, ada gempa, ada kebakaran. Tidak. Allah tidak jadikan banjir bandang. Tidak. Tidak ada lagi asap. Alhamdulillah. Banyak nikmat. Jangan sangka saya tidak dapat nikmat Allah. Pasti banyak yang mendapat nikmat dari Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan lalu menyia-nyiakan kita. Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah dan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kalau kita selalu bersyukur, bertambah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambah salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan atau syafaat Rasulullah itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sholat itu siang hari, ada sholat itu malam hari. Kenapa banyak kali sholat orang Islam? Ada siang, ada malam, ada 5 waktu, ada juga sholat sunat,
duha, sholat sunat tahajud, supaya kita yang waktu lahir itu bersih. Kan tidak ada seorang yang lahir dari perut ibunya itu langsung punya dosa. Nanti maksud saya kapan? Pokoknya kapanlah Allah akan mencabut nyawa kita masing-masing. Nanti ketika Allah mencabut nyawa kita masing-masing itu, dosa kita itu tidak lagi banyak. Kenapa? Karena siang sholat kita, malam sholat kita. Kapan kita lagi berbuat banyak dosa? Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Tadi saya bertakziah barusan, lalu menangislah anak perempuannya. Menangis meratap, payah berhenti menangis. Bapaknya meninggal. Meninggal tadi subuh jam 6. Habis sholat subuh, dadanya sakit, langsung tiba-tiba meninggal dunia. Apa kata ibu-ibu itu? Sabarlah nak, bapakmu alhamdulillah meninggalnya di hari yang baik, di hari ini, di hari Jumat. Jadi berarti saya berpikir ada juga hiburan untuk menjadikan seseorang itu teringat, oh iya, bapak aku meninggal hari Jumat, hari yang baik. Dan saya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, diamkanlah anak itu yang menangis. Tidak lama setelah itu datang telepon, berhentilah nangis anak itu. Bertambah lagi saya terharu jadinya, ya Allah, benar berarti. Pertama, memang Jumat menjadi hiburan. Yang kedua, doa di hari Jumat itu kalau tulus ikhlas menjadi kesenangan bagi yang berdoa. Oleh karena itu, masing-masing kita ini tidak mau menjadi terhina. Gak ada kita ini, walaupun gak ada duit tapi mau dihina, gak ada itu. Wah, gak ada jabatan, cuma tukang ini, tukang itu, tapi mau dilecehkan, gak ada. Maka solusi dari Allah di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi. Di antara malam, berarti dari malam itu ada fatahajjat, ada tahajud, ada laporan kita kepada Allah, ada curahan hati kita kepada Allah, ada keinginan kita untuk menjadi baik di sisi manusia kepada Allah, ada keinginan kita untuk menjadi mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Nafilatan lak, itu hukumnya nafilah, hukumnya sunat, tidak wajib. Tidak seperti sholat subuh wajib. Tapi walaupun dia nafilah, dia sunnah, asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah atau Tuhanmu menjadikan kamu maqaman mahmuda, posisimu itu terangkat atau mulialah dirimu itu di sisi orang dan sisi siapapun. Maka ini yang harus kita lakukan. Karena kalau malam hari ini kebanyakan kejahatan itu merajalela. Orang mabuk biasanya banyak juga malam. Orang mencuri banyak malam. Santet, sihir malam. Main game di warnet penuh malam. Bagaimana terangkat derajat kita oleh Allah kalau begitu cara kita? Wajah kita pun kusam, dilihat gak enak. Maka kembalilah kepada solusi Allah itu, kerjakan saja
perintah Allah, yaitu sholat di malam hari itu. Sesuai dengan surat Al-Falaq, kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam lagi apabila waqab, apabila gelap gulita. Atau boleh diartikan juga bukan harinya malam, tapi pikiran kita gelap. Orang kalau udah emosi kan nggak tahu lagi istrinya dibunuh, anaknya dicekek, bapaknya dibanting. Ini kalau udah gelap pikiran kita, oh aku udah emosi dan tidak ada lagi. Ini namanya gelap. Ketika emosi itu jangan ikutkan emosimu. Pergilah ke wudhu, tempat wudhu, cucilah maka mukamu, cucilah maka tanganmu, cucilah maka rambutmu atau kepalamu. Nggak gelap mata kau lagi jadinya. Insya Allah tidak banyak maksiat di kampung kita. Kalau semuanya udah cerah, terang, jelas urusan pekerjaan, walaupun belum dapat, tapi saya besok pagi harus bangun karena pasti ada rezeki Allah, tetap bekerja terus positif, itu tidak akan ada lagi kejahatan di tempat kita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Maklumlah kadang-kadang di tempat kita tetangga kita nggak suka, maklum tempat kerja ada kawan kita kerja nggak suka, itu maklum. Cara mengatasinya, cobalah lapor curhat di tengah malam dengan sholat malam. Banyak hadis bahwa membicarakan tentang sholat tahajud ini, seperti Nabi Muhammad itu kadang-kadang sholat tahajudnya 10 rakaat, ditutupnya dengan 1 witir. Ada juga beliau sholat 8 rakaat. 8 rakaat ini bukan berarti langsung 8 rakaat, tetap 2 rakaat dulu, salam, naik lagi 2 rakaat sampai 8, ditutup dengan 3 rakaat witir. Lalu ada juga 8 rakaat ditutup dengan 5 witir. Yang terpenting adalah kualitas kita ketika laporan ataupun tahajud tersebut. Bukan banyak kali kita sholat, banyak kali kita rakaat, tapi kualitas kita dalam sholat tersebut. Apa keutamaannya? Pertama, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Salman Al-Farisi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau sudah dekat sama pejabat itu mudah urusan. Orang kalau sudah dekat sama polisi mudah juga urusan. Ini kalau sudah dekat sama pemiliknya pejabat, pemiliknya preman, pemiliknya polisi, pemiliknya wanita cantik, siapa? Allah. Itu mudah insya Allah urusan. Kemudian menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, kita semua pasti berdosa lah. Saya juga berdosa, baik dosa kecil mungkin ataupun ada yang melakukan dosa besar. Dan mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang saya bilang tadi. Malam itu banyak kali dosa-dosa atau maksiat. Untuk mencegahnya Allah kasih solusi dengan sholat tahajud. Yang kedua, sholat tahajud merupakan cara mendapat surga. Tentu kita semua ingin nanti kalau udah meninggal masuk surga. Kalau udah masuk neraka gimana? Balik lagi. Yang ketiga, bagi mereka yang sering sholat tahajud, dicatat orang sebagai orang yang baik, serta berhak mendapat balasan kebaikannya dari rahmat Allah. Yang keempat,
cepat terkabul doa. Ya, kita mesti banyaklah masalah kita, masalah hutang, masalah ini, masalah itu. Ya, kembali lagi kepada Allah. Terkabul doa itu, insya Allah, kalau kita mau tulus ikhlas sholat setiap malam. Yang terakhir, mendapatkan kesehatan fisik. Jadi orang-orang yang biasa segar dengan selalu menghadap Allah di tengah malam, itu badannya sehat. Mudah-mudahan batuknya hilang, mudah-mudahan flu-nya hilang, mudah-mudahan demamnya hilang, mudah-mudahan emahnya hilang. Dan bukan hanya fisik yang sehat, tapi jiwanya sehat. Banyak sekarang kadang-kadang fisiknya ganteng tapi bentuk orang gilo kadang. Ini perlu jiwa yang sehat. Dengan adanya kita menegakkan sholat malam, badan sehat, jiwa sehat, insya Allah selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tatafakkarun. Bismillah.